Tatapan mata Xiaoyan tertuju pada altar. Setelah beberapa lama, akhirnya dia mengembuskan nafas dalam-dalam. Ekspresinya cukup buruk. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengetahui bahwa tidak ada kekuatan hidup di tubuh Xian saat ini. Jika dia tidak dapat merasakan sedikit fluktuasi spiritual yang familiar, kemungkinan besar dia akan mengira bahwa Xian sudah meninggal. Ini adalah pemadatan energi, ucap Tetua Zuli. Penatua Zuli di samping Xiaoyan juga menghela nafas. Lalu ia berkata, energi buah asal naga bonik benar-benar terlalu menakutkan. Ia memadatkan dan mengisi setiap bagian tubuh Xian. Jika Xian tidak mampu menyerap energi ini, ia akan selamanya berada dalam kondisi seperti ini, seperti mayat hidup, ucap Zuli. Kalian semua benar-benar terlalu gegabah, ucap Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan menyadari bahwa kekuatan tetua di depannya sangat mengerikan, dia masih berteriak dengan suara marah. Karena jika masalah ini tidak diselesaikan dengan benar, Xian mungkin akan kehilangan nyawanya. Tetua Zuli juga tersenyum pahit. Ia menggelengkan kepalanya saat mendengar teriakan Xiaoyan. Namun, ia tidak mengatakan apapun. Kemungkinan besar ia juga merasa menyesal. Adik Xiaoyan, kamu juga tidak boleh menyalahkan tetua ketiga. Bahkan suku naga Void kuno hanya menemukan buah asal naga bonik beberapa kali. Oleh karena itu, kami tidak benar-benar memahaminya. Hal seperti itu terjadi karena kurangnya pemahaman kami, ucap Heking di sampingnya. Xiaoyan tampaknya mengingat sesuatu saat dia tiba-tiba bertanya, apakah buah asal naga bonik telah berhasil diserap sebelumnya? Ucap Xiaoyan. Pernah, tetapi buah itu hanya berhasil diserap 2 kali. 1 buah diperoleh oleh bonik surga. Oleh karena itu, suku bonik surga menghasilkan orang yang sangat kuat. Selama kurun waktu itu, bahkan suku naga Void kuno pun sepenuhnya ditekan oleh mereka. Untungnya setelah beberapa ratus tahun, suku naga Void kuno kami akhirnya memperoleh buah asal naga bonik dan berhasil membalikkan keadaan. Namun, selama pertempuran berdarah terakhir antara kedua suku, kedua ahli yang memiliki garis keturunan yang sangat kuat itu akhirnya mati bersama-sama, ucap Tetua Zuli mengangguk. Sebelum ia kembali berkata, sejak saat itu, suku bonik surga mulai menghilang secara bertahap. Buah asal naga bonik tidak muncul lagi. Aku yang dulu pun melihatnya untuk pertama kalinya dalam hidupku kali ini, ucap Tetua Zuli. Hanya berhasil 2 kali, gumam Xiaoyan. Xiaoyan mengernyitkan alisnya dan segera menghela nafas. Dia mengerti bahwa terlibat dalam masalah ini sungguh tidak ada gunanya. Setelah itu, dia kembali bertanya, bagaimana kita bisa menyelamatkan Xian sekarang? Ucap Xiaoyan. Energi padat yang terbentuk dari buah asal naga bonik ini sangat keras. Bahkan aku tidak dapat menghancurkannya. Lagi pula, jika dihancurkan, energi ini akan terbuang sia-sia, ucap Zuli. Apakah kamu masih akan peduli dengan energi ini, bahkan setelah yang terjadi sekarang? Ucap Xiaoyan bertanya sambil mengerutkan kening. Teman kecil Xiaoyan, kamu tidak tahu situasi terkini suku naga Void kuno milikku. Saat ini, kami sangat membutuhkan seorang pemimpin suku yang memiliki garis keturunan bangsawan dan mampu mengendalikan situasi, ucap Zuli sembari tertawa getir. Apa yang terjadi? Suku naga Void kuno sangat kuat. Situasi apa yang kalian hadapi yang membuat kalian semua merasa kesulitan untuk menghadapinya? Ucap Xiaoyan tercengang ketika dia mengerti apa yang dikatakan Zuli dengan suara yang agak terkejut. Zuli ragu sejenak setelah mendengar pertanyaan ini. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengatupkan giginya dan berkata, teman kecil Xiaoyan dan suku naga Void kunoku memiliki hubungan yang cukup dalam. Kurasa tidak apa-apa untuk memberitahumu. Pulau naga kuno yang kamu lihat sekarang sebenarnya bukanlah pulau naga yang lengkap. Sebaliknya, itu hanya seperempat dari pulau naga kuno yang asli, ucap Tetua Zuli. Seperempat? Xiaoyan terkejut. Dia bereaksi cepat dan kembali bertanya, bagaimana dengan 3 bagian lainnya? Ucap Xiaoyan. Suku naga Void kuno terbagi menjadi 4 kelompok tidak lama setelah ayah Xian menghilang. Pulau naga Void kuno juga telah terbagi menjadi 4. Masing-masing dari mereka hanyut dalam kekosongan ini, ucap Zuli dan kembali berkata, dengan kata lain, suku naga Void kuno yang kamu lihat sekarang sebenarnya tidak utuh. Xiaoyan tanpa sadar menghirup udara dingin yang lembut. Hanya seperempat dari kekuatannya saja sudah menakutkan seperti ini. Bukankah itu berarti kekuatan suku naga Void kuno sangat kuat? Tidak heran mereka terus bertahan hidup sejak zaman kuno tanpa dihancurkan.
Sesekali, keempat pulau naga akan bertemu di alam kosong. Pada saat itu, kita pasti akan saling bertarung. Ketiga kepala pulau lainnya semuanya ingin mendominasi suku naga Void kuno. Namun, hanya ada sedikit perbedaan dalam kekuatan mereka. Oleh karena itu, suku naga Void kuno masih tetap dalam keadaan terpecah setelah bertahun-tahun, ucap Zuli mendesah. 3 pulau lainnya juga memiliki naga Void kuno dengan garis keturunan bangsawan, ucap Shoyen bertanya dengan lembut. Suku naga Void kuno ini jelas sangat menekankan garis keturunan mereka. Kecuali ada beberapa keadaan khusus, naga Void kuno biasa akan merasa sulit untuk memimpin. Mereka hampir tidak bisa dianggap memilikinya, namun garis keturunan mereka jauh daripada semurni milik Xian, ucap Zuli menggelengkan kepalanya dan melanjutkan. Alasan mengapa kami sangat ingin agar Xian menyerap buah asal naga ponik adalah karena kami berharap dia akan berevolusi secepat mungkin dan selanjutnya menyatukan suku naga Void kuno saat keempat pulau bertemu lagi, ucap Zuli. Tidak heran, gumam Shoyen juga tiba-tiba mengerti dalam hatinya. Tidak heran naga Void kuno tetap bersikap rendah hati selama bertahun-tahun ini. Itu bukan karena mereka suka bersikap demikian, melainkan itu karena konflik internal yang menyebabkan mereka tidak dapat mengalihkan perhatian mereka untuk melawan musuh kuat lainnya. Alasan inilah mengapa suku seperti suku Ponik Iblis Surga dan suku Piton Tanah Dalam 9 Tenang dibiarkan untuk bangkit dan mendominasi di dunia binatang ajaib, ucap Zuli. Zuli menghela nafas. Nada suaranya jelas-jelas menunjukkan rasa jijik yang luar biasa terhadap 2 suku besar lainnya. Pada zaman dahulu, hanya leluhur kedua suku ini yang dapat bersaing dengan suku naga kuno. Oleh karena itu, apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh keturunan yang mengandalkan garis keturunan sisa ini? Tidak disangka bahwa suku naga Void kuno masih memiliki rahasia seperti itu. Namun, kemampuan mereka untuk menyimpan rahasia benar-benar terlalu hebat. Hampir tidak ada faksi di benua ini yang menyadari konflik internal suku naga Void kuno. Gumam Shoyen mendecakkan lidahnya pelan. Saya harap sahabat kecil Shoyen akan merahasiakan masalah ini. Lagi pula, jika masalah ini menyebar, akan sulit untuk memastikan bahwa beberapa faksi besar yang telah berkonflik dengan suku naga Void kuno tidak akan campur tangan, ucap Zuli berbicara dengan wajah serius. Penatua Zuli bisa tenang. Aku tidak akan menyebarkan berita ini, ucap Shoyen juga mengangguk dengan ekspresi serius. Kemudian dia segera berbalik ke altar lalu berkata, karena Penatua Zuli telah memanggilku ke sini, kemungkinan besar kamu berpikir bahwa aku dapat membantu Xian kan? Jika tebakanku benar, itu pasti terkait dengan api surgawi bukan? Ucap Shoyen. Shoyen mengaku pada dirinya sendiri bahwa hanya ada 2 cara untuk menarik perhatian naga Void kuno. Salah satu adalah keterampilan alkemisnya, sementara yang lain adalah api surgawi di dalam tubuhnya. Meskipun Shoyen telah maju menjadi alkemis tingkat 8, dia juga mengerti pasti masih ada alkemis yang lebih baik daripada dia di dataran tengah. Karena itu masalahnya hanya ada satu kemungkinan terakhir, yaitu api surgawi. Kau memang pantas menjadi keturunan Xiaoshuan, ucap Zuli tertawa dan mengangguk. Kemudian ia melanjutkan berkata, lapisan kristal energi yang dibentuk oleh buah asal naga ponik sangatlah keras. Bahkan aku tidak dapat memecahkannya. Oleh karena itu, jika seseorang ingin melelehkan lapisan kristal dan memasukkan energi ini ke dalam tubuh Xian, ia hanya dapat mengandalkan kekuatan api surgawi. Namun, api surgawi biasa tidak banyak gunanya melawan kristal energi semacam ini. Hanya api surgawi yang berada di peringkat 10 besar di peringkat api surgawi yang cukup memadai. Selain itu, teman kecil Shoyen memiliki banyak jenis api surgawi dan mampu menggabungkannya. Kekuatan mereka pasti sebanding dengan api surgawi di peringkat ke-6 atau ke-7. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin menggunakannya untuk menghadapi kristal energi ini. Aku yang tua ini juga tahu bahwa beberapa ahli di dataran tengah juga memiliki api surgawi. Namun, hanya teman kecil Shoyen yang memiliki kemampuan seperti itu dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, kami meminta Heking untuk segera mengundangmu, ucap Zuli sembari tersenyum saat menjelaskan situasinya. Shoyen tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. Seketika dia merenungkan masalahnya. Tidak masalah
jika itu hanya membutuhkan api surgawi yang berada di peringkat 10 besar. Lagi pula, hanya api 3000 pembakaran saja yang telah mencapai persyaratan ini. Tetapi tidak perlu disebutkan lagi setelah 3 jenis api surgawi lainnya digabungkan dengannya. Masalah ini terkait dengan apakah naga void kuno dapat bertahan hidup di masa depan. Ini sangat penting. Karena itu, aku harap teman kecil Xiaoyan akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Ucap Zuli menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan dengan sikap serius saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Haiking di belakangnya juga menangkupkan tangannya dan membungkuk. Penatua Zuli, harap tenang. Xian adalah temanku. Aku Xiaoyan pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu. Aku akan mendengarkan penatua mengenai cara melaksanakannya. Yang perlu kau lakukan hanyalah memberitahuku dimanapun kau membutuhkan bantuanku. Ucap Xiaoyan menjawab dengan ekspresi serius. Senyum di wajah penatua Zuli semakin lebar saat mendengar Xiaoyan berbicara. Dia mendesah dan berkata, jika Xiao Xuan tahu bahwa klan Xiao bisa melahirkan anggota klan yang luar biasa seperti dia, kemungkinan besar dia akan tertawa bahkan di dunia bawah. Ucap Zuli berbicara dengan Haiking di dekatnya. Kurasa Xiaoyan tidak bisa dibandingkan dengan keturunan ini. Dulu, dia telah menggunakan garis keturunan klan Xiao hingga batas maksimal untuk mencapai ketinggian itu. Namun, anggota klan setelahnya berakhir dengan garis keturunan yang sama sekali tidak berguna. Di sisi lain, Xiaoyan saat ini telah mencapai ketinggian ini dengan mengandalkan dirinya sendiri. Jika dia diberi waktu yang cukup, bukan tidak mungkin untuk melampaui Xiao Xuan. Ucap Haiking tertawa. Zuli juga tersenyum dan mengangguk ketika mendengar ini. Dia melirik Xiaoyan sebelum kemudian berbicara. Kamu seharusnya tidak menyalahkan Xiao Xuan karena telah menghabiskan garis keturunan klan Xiao yang tersisa. Saat itu, dia ingin mempertaruhkan segalanya. Jika dia bisa menembus kelas Doseng, kekuatan garis keturunan klan Xiao akan terus berlanjut. Klan Xiao juga akan menjadi klan kuno seperti klanku. Sayangnya, dia telah meremehkan kesulitan untuk menembus kelas Doseng. Hingga pada akhirnya, dia mati dengan penuh amarah dan penyesalan. Ucap Zuli. Xiaoyan mungkin bingung saat mendengar percakapan antara keduanya. Namun, dia samar-samar merasakan keputusasaan, rasa sakit, dan penyesalan yang dihadapi leluhur saat itu. Leluhur juga melakukan semuanya untuk keturunan klan Xiao, ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengerutkan bibirnya. Meskipun dia belum pernah bertemu Xiao Xuan, hati Xiaoyan sedikit menghormati leluhur itu. Zuli juga berhenti membahas masa lalu. Dia mengubah topik pembicaraan dan tersenyum saat berbicara. Baiklah, jangan bicarakan ini. Teman kecil Xiaoyan, kamu harus istirahat selama 2 hari. Aku yang tua harus menyiapkan beberapa hal sebelumnya. Kita akan bertindak setelah semuanya siap, ucap Zuli. Baiklah. Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Ia menoleh ke sosok mungil nan cantik yang berbaring diam di altar. Tangannya mengepal erat saat ia bergumam pelan. Xian, kau bisa tenang karena aku akan segera menyelamatkanmu, gumam Xiaoyan. Xiaoyan dan King Lin tetap berada di Pulau Naga Kuno selama 2 hari berikutnya. Tetua Zuli bergegas menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk memurnikan kristal energi pada Xian. Beruntunglah dia telah memerintahkan Haiking untuk menjamu kedua tamu itu saat dia sedang sibuk. Oleh karena itu, 2 hari berlalu dengan cepat sambil menunggu dengan santai. Pada pagi ketiga, Penatua Zuli akhirnya muncul di hadapan Xiaoyan dengan wajah serius. Melihat ini, Xiaoyan mengerti bahwa hari ini kemungkinan besar adalah hari mereka akan memulai. Teman kecil Xiaoyan, silakan ikuti aku, ucap Zuli. Zuli memberitahu Xiaoyan sebelum berbalik dan memimpin jalan di depan. Xiaoyan segera mengikutinya dari belakang. Xiaoyan mengikuti Zuli saat ia terbang ke bagian terdalam Pulau Naga. Ia menemukan bahwa suasana Pulau Naga tampak jauh lebih hikmat hari ini. Langit yang biasanya kosong terkadang dihinggapi 1 atau 2 sosok yang terbang lewat. Pandangan mereka dengan hati-hati menyapu keluar wilayah yang kosong itu. Meskipun kita telah melakukan pekerjaan yang baik untuk merahasiakannya, Xian benar-benar terlalu penting bagi klan naga kuno. Karena itu, tidak boleh ada yang salah. Karena itu, pertahanan Pulau Naga telah mencapai titik tertinggi, ucap Zuli.
Soyen baru mengerti setelah mendengar Zuli menjelaskan alasannya di sepanjang jalan. Soyen dapat dengan jelas merasakan bahwa energi di sekitar mereka menjadi lebih panas saat dia terbang menuju bagian terdalam Pulau Naga. Tempat ini sebenarnya punya gunung berapi, Gunung Soyen. Keterkejutan melintas di mata Soyen saat dia merasakannya secara mendetail. Naga Void kuno benar-benar bertindak dengan cara yang hebat. Tidak disangka mereka membangun gunung berapi asli di pulau itu. Setelah terbang selama 10 menit, Penatua Zuli perlahan mengurangi kecepatannya. Soyen mengikutinya dan melihat ke depan. Dia bisa melihat sebuah gunung besar di depan. Puncak gunung itu memperlihatkan bentuk cekung di mana asap putih panas mengepul dan membumbung. Sosok hitam tiba-tiba bergegas dari kejauhan saat Soyen dan Zuli tiba di bagian langit itu. Selain itu, sosok itu muncul di depan kelompok Soyen. "Kamu, Tie Jian Sunze, kenapa kamu ada di sini?" ucap Soyen. Awalnya Soyen melirik sekilas ke sosok manusia ini. Tanpa diduga, tatapannya terhenti pada sosok ini. Dia pun berkata seolah tak percaya. Sosok manusia di depan mengenakan jubah hitam. Ia membawa pedang logam di punggungnya. Penampilannya mirip dengan Tie Jian Sunze yang telah menemani kelompok Soyen untuk menyelamatkan Yalau saat itu. Namun, Tie Jian Sunze tetap tinggal di belakang untuk menghalangi Tianzun hitam putih saat itu. Awalnya Soyen mengira ia telah mati, tetapi ia akhirnya bertemu dengannya lagi secara tak terduga. Tetua Zuli tertawa saat melihat ekspresi Soyen. Wajah Tie Jian Sunze juga bergerak sedikit saat dia tampak tersenyum. "Mungkinkah ahli misterius saat itu adalah Tetua Zuli?" ucap Soyen. Mata Soyen tidak fokus saat dia bertanya pada Zuli dengan heran. "Aku diam-diam mengikuti Xian setelah dia pergi. Dia terlalu penting bagi klan Naga Void kuno kita. Bagaimana mungkin aku membiarkannya bepergian begitu saja sendirian?" ucap Tetua Zuli membelai jenggotnya dan tertawa. "Dulu aku hanya membantunya menstabilkan retakan spasial dan tidak melakukan apapun untuk membantunya. Mengenai Tie Jian, aku yang tua ini mengagumi karakternya ini. Karena itu, aku menyelamatkannya dari tangan Aula Jiwa setelah kau pergi," ucap Zuli. "Tidak disangka, tanpa disadari aku telah menerima bantuan dari Tetua Zuli," ucap Soyen tertawa getir. "Ini hanyalah masalah kecil." Tetua Zuli melambaikan tangannya secara acak. Setelah itu, matanya tertuju pada Tie Jian Sunze saat dia bertanya, "Apakah semuanya sudah siap?" ucap Zuli. Tie Jian Sunze memiringkan kepalanya tanda setuju. Penatua Zuli juga mengangguk ketika melihat jawaban Tie Jian Sunze. Ia melambaikan tangannya ke arah Soyen dan tubuhnya perlahan melayang ke depan. Akhirnya, ia melayang di atas gunung yang mengeluarkan pilar asap. Soyen mengikutinya dari belakang. Matanya melirik ke bawah hanya untuk menemukan bahwa ada kuali hijau zamrud yang melayang di atas mulut gunung berapi. Terlihat sosok kecil cantik melayang di dalamnya. Sosok itu adalah Xian. "Teman kecil Soyen, energi afinitas api di tempat ini sangat kaya. Kekuatan api surgawi akan diperkuat di sini," ucap Penatua Zuli sambil menuju ke kuali besar. Ekspresinya sedikit muram saat dia kembali berkata, "Namun, api surgawi terlalu sombong. Oleh karena itu, diperlukan kontrol yang sangat luar biasa untuk memurnikan kristal energi tanpa membakar Xian. Dengan kemampuan teman kecil Soyen saat ini, saya pikir kamu seharusnya bisa mencapai titik ini, bukan?" ucap Zuli. "Kurasa begitu," ucap Soyen. Soyen mengangguk. Ia telah mencapai puncak dalam hal mengendalikan api. Oleh karena itu, hal itu tidak sulit baginya. Penatua Zuli juga menghela nafas lega saat melihat Soyen mengangguk. Jarinya menunjuk ke pegunungan di sekitarnya sambil berkata, "Selama kurun waktu ini, para ahli suku Naga Void kuno dan aku yang tua ini akan tetap berada di sekitar sini. Kami pasti tidak akan membiarkan apapun mengganggu Anda," ucap Tetua Zuli. Mata Soyen mengikuti arah yang ditunjuk oleh Penatua Zuli. Dengan persepsinya yang luar biasa, dia memang bisa merasakan sejumlah aura yang sangat kuat yang tersembunyi di dalam pegunungan di sekitarnya. Selain itu, memurnikan kristal naga ponik tidak akan mudah. Ini akan menjadi tugas yang menghabiskan banyak waktu. Ini juga akan menghabiskan Doki dengan kecepatan yang sangat menakutkan.
ucap tetua Zuli mengepalkan tangannya setelah berbicara. Sebuah botol giok putih pekat muncul di tangannya. Dia membelainya sedikit sebelum menyerahkannya kepada Shoyen dan melanjutkan. Ada 5 tetes darah esensi naga kuno yang telah dimurnikan olehku sendiri di dalam botol itu. Mereka memiliki jumlah energi yang sangat besar. Mereka tidak hanya akan memungkinkan seseorang untuk segera memulihkan sejumlah besar doki, tetapi mereka juga memiliki efek misterius untuk melunakkan pembuluh darah dan tulang seseorang. Anda dapat mengkonsumsi 1 tetes ketika doki di dalam tubuh Anda tidak dapat mengimbangi selama pemurnian, ucap Zuli. Shoyen dengan hati-hati menerima botol giok itu. Dia merasakan energi yang sangat besar dan dahsyat yang terpancar darinya. Bahkan dengan penglihatan dan pengalamannya, kilatan keterkejutan masih muncul tanpa sadar di matanya. Dia secara alami memahami betapa berharganya darah esensi naga kuno itu. 5 tetes darah esensi murni ini akan menyebabkan para ahli elit akan segera bertarung di dunia luar. Karena bagaimanapun, benda-benda ini tidak hanya mampu memulihkan doki yang telah habis dengan cepat, tetapi juga mampu mengeraskan tubuh seseorang, memungkinkan seseorang untuk menjadi setara dengan beberapa binatang ajaib. Masalah ini sangat penting dan tidak bijaksana bagiku untuk menyombongkan diri. Meskipun darah esensi naga kuno ini sangat berharga, aku yang kecil akan menerimanya untuk sementara waktu, ucap Shoyen. Shoyen tidak berpura-pura saat ini. Dia segera menangkupkan kedua tangannya dan menghirup udara dalam-dalam. Tubuhnya berkelebat, berubah menjadi sinar cahaya yang muncul di langit di atas gunung berapi. Kemudian dia duduk di langit di samping kuali besar. Ekspresi penatua Zuli berangsur-angsur menjadi serius ketika dia melihat Shoyen bersiap untuk memulai. Dan dia bergumam, hal-hal selanjutnya akan bergantung padamu, ucap Zuli. Shoyen duduk di depan kuali besar itu. Matanya tampak serius saat mengamati sosok mungil nan cantik di dalam kuali itu. Ia menghirup nafas beberapa kali dan perlahan membuka mulutnya setelah jantungnya benar-benar tenang. Setelah Shoyen membuka mulutnya, pilar api berwarna ungu coklat yang berisi cairan putih pekat dimuntahkan. Pilar itu membumbung bersama angin dan berubah menjadi api yang mengerikan yang mengalir ke dalam kuali besar. Dengan munculnya api surgawi, suhu udara meningkat dengan cepat. Beberapa pohon yang menjulang tinggi di hutan pegunungan mulai menggugurkan beberapa daunnya saat ini. Nyala api bersiul ke dalam kuali besar dan berkumpul di bawah kendali Shoyen yang nyaris sempurna. Dalam waktu singkat, seekor naga api besar terbentuk di dalam kuali besar itu. Naga api itu meraung ke langit saat terbentuk. Raungan itu mengguncang kuali besar itu hingga bergetar. Saat tangan Shoyen tiba-tiba berubah di luar kuali besar itu, teriakan pelan terdengar dari mulutnya. Setelah teriakan itu terdengar, naga api raksasa itu menyerang Jian yang sedang tertidur dengan mata terpejam. Saat hendak bertabrakan dengan tubuhnya, naga itu dengan cepat berbalik dan meringkuk. Naga itu menggunakan tubuhnya untuk melilitnya. Pada saat yang sama, suhu di dalam kuali besar itu tiba-tiba naik ke tingkat yang menakutkan. Ketika suhu tiba-tiba naik, banyak sinar cahaya melesat keluar dari seluruh pulau naga. Setelah itu, mereka berhenti di atas pegunungan di sekitarnya dengan ekspresi serius. Mereka adalah anggota suku naga Void kuno. Mereka tampaknya menyadari masalah itu hari ini. Oleh karena itu, tidak ada dari mereka yang bersuara. Mereka khawatir mengganggu fokus Shoyen. Shoyen tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan para pengamat di sekitarnya. Pada saat ini, semua perhatiannya telah terkumpul di dalam kuali besar. Kekuatan spiritual di antara alisnya melonjak ke segala arah untuk mengendalikan suhu api. Api di dalam kuali besar itu menyala dengan hebat. Meskipun api itu menghalangi pandangan mereka, pemandangan di dalamnya masih jelas terserap ke dalam pikiran tetua Zuli dan para ahli lainnya. Naga api itu melingkar dan membentengi dirinya. Pilar-pilar api yang sangat panas terus-menerus melesat ke mulutnya yang besar. Pilar-pilar itu mengelilingi tubuh Jian di dalam kuali besar itu. Setelah terkikis oleh suhu yang menakutkan, kristal naga ponik di dalam tubuh Jian memancarkan cahaya redup namun tidak biasa. Cahaya berkedip-kedip di atas lapisan kristal. Itu tampak seperti tubuh
yang mengalir yang mengancam gelombang demi gelombang energi menakutkan yang menyebabkan hati seseorang menjadi takut. Api surgawi terus-menerus menyembur ke tubuh Xian. Namun, kristal naga ponik tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan. Meskipun demikian, Xian tidak panik sedikit pun. Karena jika benda ini bisa dicairkan dengan mudah, Penatua Zuli tidak akan mengundangnya untuk bertindak. Ekspresi Xian tampak acuh tak acuh. Matanya perlahan tertutup saat api misterius berkedip lembut di dalamnya. Tidak ada yang tidak bisa dibakar oleh api surgawi. Ini berlaku untuk semuanya, termasuk kristal naga ponik ini. Langit kering dan panas, seolah-olah semua air di sana menguap dalam sekejap. Seluruh gunung tampak lesu di bawah suhu tinggi ini. Bahkan warna hijau subur yang memenuhi area itu menjadi jauh lebih redup. Tak seorang pun memperhatikan perubahan di sekitarnya. Pada saat ini, mata semua orang berfokus pada kuali besar di mulut gunung berapi. Sosok kurus duduk di depan kuali besar di hadapan banyak mata. Mengikuti perubahan pada segel yang dibentuk oleh tangannya, tampak seolah-olah suhu dikendalikan olehnya. Suhunya kadang tinggi dan kadang rendah. Orang biasa akan kesulitan menahan perubahan suhu yang begitu drastis. Tetua Zuli melayang di langit. Kedua tangannya diletakkan di belakangnya. Matanya berfokus pada kuali besar dan ekspresinya benar-benar serius. Zuli, apa kamu benar-benar berpikir dia bisa memberikan kristal naga ponik? Ucap Tetua Kiau. Tiba-tiba terdengar suara orang tua dari belakang. Tetua Zuli memiringkan kepalanya dan melihat seorang lelaki tua berambut hitam dan putih berdiri di belakangnya. Tetua ini berpakaian sederhana, sikapnya yang pendiam dan tidak banyak tersenyum membuatnya tampak sangat tegas. Tatapan mata Tetua Zuli kembali ke sosok kurus di dalam kuali besar saat dia menjawab. Pasti ada beberapa hal yang diinginkan dalam dirinya untuk bisa menjadi juara pertemuan pil. Meskipun dia masih muda, dia tampak sangat berpengalaman dari apa yang telah kupelajari tentangnya selama 2 hari ini. Dia memiliki ketekunan yang luar biasa dan tidak seperti anak muda seusianya, ucap Zuli. Tetua yang tegas dan pendiam itu terdiam sejenak sebelum berbicara lagi. Kau seharusnya tahu apa arti Xian bagi Pulau Naga Timur kita, ucap Tetua Kiau. Penatua Kiau tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun Xian bukan satu-satunya orang di benua ini yang memiliki api surgawi yang berada di peringkat 10 besar, kondisi suku naga Void kuno kita saat ini tidak cocok untuk mengundang orang-orang itu datang dan membantu kita, ucap Penatua Zuli menggelengkan kepalanya dan kembali berkata dengan lembut. Xian juga meminta agar Xian dibawa untuk membantu sebelum dia pingsan. Meskipun gadis ini masih muda, dia tidak akan mempermainkan hidupnya sendiri. Karena dia mampu mengatakan ini, kemungkinan besar dia sangat percaya pada Xian, ucap Penatua Zuli. Aku harap begitu. Xian saat ini adalah satu-satunya orang di dalam suku naga Void kuno yang memiliki garis keturunan bangsawan yang lengkap. Jika sesuatu terjadi padanya, kemungkinan besar suku naga Void kuno kita tidak akan pernah bisa bersatu lagi, ucap Kiau. Orang tua bernama Kiau itu mengangguk, dan ia kembali berkata. Ditambah lagi, tetua pertama dan tetua kedua semuanya sedang menjalani retret total. Tidak seorang pun tahu kapan mereka akan keluar. Tanpa mereka berdua, Pulau Naga Timur kita tidak memiliki keunggulan di antara keempat pulau dalam hal kekuatan, ucap Kiau. Zuli mendesah pelan. Kemudian ia berkata, tidak ada gunanya memikirkan hal ini sekarang. Kita harus menunggu penyempurnaan selesai terlebih dahulu. Selain itu, tingkat kewaspadaan harus tetap tinggi. Jika 3 pulau lainnya mendapat berita, tidak dapat dijamin bahwa mereka tidak akan mengirim beberapa ahli untuk menyelidiki. Kepala suku ketiga pulau itu semuanya adalah orang-orang dengan ambisi besar. Mereka pasti tidak akan membiarkan seseorang dengan garis keturunan kerajaan sejati muncul. Jika tidak, bahkan jika mereka dapat menahan tekanan dari garis keturunan kerajaan, anggota suku lainnya akan sepenuhnya bersatu di bawah garis keturunan kerajaan, ucap Zuli. Kiau mengangguk pelan. Ia menatap Xian yang masih duduk di depan kuali besar dengan tajam. Tubuhnya bergerak dan perlahan menghilang. Pada saat yang sama, sejumlah aura dari para ahli yang tersembunyi mulai menghilang. Zuli menoleh kembali ke Xian setelah Kiau menghilang
dia berkata dengan lembut, "Shoyan, nasib suku naga Void kuno di masa depan akan ditentukan olehmu," gumam Zuli. Shoyan yang berada di samping kuali mulut gunung berapi tampaknya mendengar gumaman Zuli. Alisnya bergetar dan udara panas yang luar biasa menyengat perlahan keluar dari tenggorokannya. Suara lembut keluar dari tenggorokannya bersama dengan nafasnya. Naga api di dalam kuali besar itu bergetar. Semua orang melihat bahwa warna naga api itu mulai berubah dari putih ungu kecoklatan menjadi ungu gelap yang misterius. Naga api yang telah berubah menjadi warna ungu gelap itu juga menyusut ukurannya. Namun, suhu api di dalam tubuhnya tiba-tiba melonjak. Suhu yang menakutkan itu menyebabkan beberapa anggota suku naga Void kuno mengubah ekspresi wajah mereka. Api ungu gelap terus-menerus menyembur dari mulut besar naga api itu. Api itu menempel dengan kejam pada kristal naga ponik di tubuh Xian. Keduanya bersentuhan dan gelombang suara mendesis segera meletus. Di bawah benturan hebat semacam ini, kristal energi yang sangat keras itu akhirnya menampakkan setetes cairan ungu emas di depan banyak mata yang gembira. Kristal naga ponik sudah mulai mencair, ucap beberapa sosok yang melihat itu. Meskipun tetesan cairan ungu emas itu sangat kecil, namun tetap tidak luput dari pandangan mata banyak ahli. Banyak suara kegembiraan yang tertahan terdengar. Penatua Zuli juga menghela nafas lega saat ini. Tangannya yang terkepal erat perlahan-lahan mengendur. Meskipun ini baru saja langkah pertama, setidaknya ini menunjukkan bahwa api surgawi Shoyan mampu melelehkan kristal naga ponik. Awal ini sudah cukup menggembirakan. Selanjutnya, selama Shoyan mampu bertahan, cepat atau lambat, ia akan dapat melelehkan seluruh kristal naga ponik. Tentu saja, Penatua Zuli juga mengerti bahwa upaya untuk melelehkan kristal naga ponik akan membutuhkan banyak waktu. Seseorang harus memakannya sedikit demi sedikit. Namun, tidak seorang pun dapat mengharapkan sesuatu seperti ini akan langsung berhasil. Dengan awal yang baik, yang perlu mereka lakukan hanyalah menunggu dengan tenang sampai kristal naga ponik benar-benar meleleh. 10 hari berlalu dalam sekejap mata di tengah penantian. Shoyan tidak beristirahat sedikit pun selama 10 hari ini. Doki di dalam tubuhnya telah benar-benar habis 2 kali. Tetapi dia tidak menggunakan darah esensi naga kuno yang diberikan oleh Penatua Zuli kepadanya selama 2 kejadian ini. Melainkan dia mengandalkan mantra api yang telah berevolusi menjadi metode kelas kewasitian untuk menyerap energi di sekitarnya dengan paksa. Meskipun penyerapan semacam ini tidak dapat dibandingkan dengan tingkat kelelahan dokinya, dia masih mampu bertahan dengan mengandalkan beberapa pil pemulihan doki lainnya. Selama 10 hari, doki di dalam tubuhnya tidak berhenti beredar bahkan untuk sesaat. Tekad semacam ini bahkan menyebabkan beberapa anggota suku naga Void kuno tanpa sadar merasa kagum. Namun, jelas bahwa ini tidak dapat terus-menerus berlanjut hanya dengan mengandalkan metode biasa. Oleh karena itu, pada hari ke-15, Shoyan tidak mampu menahan kelelahan semacam ini. Baru pada saat itulah, ia mulai mengeluarkan setetes darah esensi naga kuno yang diberikan oleh Penatua Zuli dan menelannya. Cahaya keemasan yang terang segera terpancar dari kulit Shoyan saat darah esensi naga kuno memasuki tubuhnya. Energi yang besar dan dahsyat menyapu tubuhnya seperti badai. Pembuluh darahnya yang awalnya kelelahan sekali lagi dengan cepat terisi dengan sejumlah besar doki dalam sekejap. Ketika badai energi semacam ini menerjang, Shoyan dapat merasakan bahwa tulang, otot, dan pembuluh darahnya samar-samar memancarkan semacam rasa gatal dan nyeri yang tidak biasa. Di bawah perasaan semacam ini, tampak seolah-olah tulang, otot, dan lain-lain semuanya perlahan menjadi lebih kencang dan lebih kuat. Suatu keajaiban muncul tanpa sengaja di hati Shoyan ketika dia merasakan perubahan dalam tubuhnya. Energi semacam ini pada dasarnya dapat dibandingkan dengan beberapa pil obat tingkat tinggi. Naga Void kuno memang layak menjadi eksistensi puncak di dunia binatang ajaib. Hanya kekuatan darah esensi ini saja, namun telah memiliki efek misterius seperti itu. Kalau begitu, mari kita lanjutkan, gumam Shoyan. Shoyan mengencangkan tangannya. Wajahnya yang agak lelah memperlihatkan senyum tipis. Matanya terfokus pada bagian dalam kuali besar.
Kristal naga ponik di permukaan tubuh Xian tampak telah lenyap sepenuhnya, tetapi lenyapnya itu tidak berarti akhir, karena bagian dalam tubuh Xian masih ditempati oleh kristal naga ponik yang telah mengeras. Hanya setelah menyempurnakan setiap lapisan kristal, Xian dapat kembali terbangun. Setelah melanjutkan penyempurnaan, 1 bulan berlalu dengan cepat seperti pasir di antara jari-jari seseorang. Selama 1 bulan ini, semua anggota suku naga Void kuno sangat terkejut melihat kristal naga ponik di tubuh Xian menipis, hingga pada akhirnya kristal itu benar-benar menghilang. Dengan perubahan yang menyenangkan ini, suasana gembira mulai menyebar di seluruh pulau naga kuno. Berdasarkan kecepatan ini, kemungkinan lapisan kristal naga ponik di dalam tubuh Xian akan segera disempurnakan. Pada saat itu, eksistensi yang memiliki garis keturunan kerajaan sejati dari dunia binatang ajaib akan terlahir kembali. Sosok itu duduk dengan lesu di dalam kuali besar. Dengan melihat ke udara di sekitar sosok itu, orang bisa melihat sepasang mata yang dipenuhi jejak darah. Mata itu mengandung kelelahan dan keuletan yang menakutkan. Banyak tatapan dari sekitar gunung yang mengandung rasa hormat saat mereka fokus pada sosok kurus itu. Selama 1 bulan ini, sosok ini telah menunjukkan kegigihan yang mengejutkan serta telah menaklukkan banyak hati anggota suku naga Void kuno yang sombong. Sully perlahan membelai jenggotnya sambil mengamati bagian belakang sosok itu. Sosok itu masih mampu mengendalikan api surgawi di dalam kuali dengan sangat akrab meskipun tidak tidur selama sebulan. Sesaat kemudian, Sully mendesah pelan serta ada sedikit rasa iri dalam suaranya. Tetua Sully hendak membuka mulutnya untuk memberikan instruksi setelah mendesah ketika sebuah teriakan marah tiba-tiba bergema di wilayah kosong ini dengan suara sambaran petir. Xiao Ao, kalian semua sangat berani. Kalian benar-benar berani menerobos masuk ke Pulau Naga Timurku. Ekspresi Sully berubah muram setelah mendengar teriakan marah ini. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah ruang kosong di luar. Apakah mereka akhirnya sampai? Gumam Tetua Sully.